Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan stambuk A241-19018. Di sini saya dari kelompok 7 akan membahas tentang impuls untuk memenuhi tugas pendahuluan saya pada praktikum mekanika dengan asisten Kalilis Rahayu. Sebelumnya saya akan memaparkan tujuan percobaan pada praktikum kali ini. Yang pertama, menganalisis grafik hubungan antara gaya dan waktu. Yang kedua, menentukan perubahan momentum. Kita lanjut ke materinya. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu momentum. Momentum adalah hasil perkalian antara massa dan kecepatan. Cara yang sederhananya itu ketika kita mempunyai sebuah benda dan mempunyai sebuah kecepatan, maka benda ini mempunyai sebuah momentum. Momentum sama dengan P sama dengan M kali V, di mana momentum itu adalah termaksud besaran vektor karena dia mempunyai nilai dan arah. Contohnya ada pada kedua buah benda ini, dia sejajar dan bersamaan arahnya, maka EP sama dengan P1 tambah P2. Terus bagaimana ketika P2-nya ini ke kiri, P1-nya ke kanan? Jadi jumlah P sama dengan P1 kurang P2. Bagaimana pada kasus P1 ke kanan tetapi P2-nya ke atas? Kita menggunakan rumus vektor, yaitu resultan sama dengan akar dari P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2P1 kali P2 cos theta. Selanjutnya, pada sebuah benda yang mempunyai massa dan mempunyai kecepatan, pasti ada namanya energi kinetik. Energi kinetik ini biasa kita sebut sebagai EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Energi kinetik ini dapat kita ubah ke momentum. Hasilnya seperti ini. EK sama dengan P kuadrat per 2M. Kita lanjut ke impuls. Nah, impuls ini adalah perubahan momentum. Bagaimana cara mencari impuls? Pertama, kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, di mana A adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Kita kali silang, hasilnya menjadi ini. F kali delta T itu adalah impuls, M kali delta V itu adalah perubahan momentum, tetapi dapat kita gunakan keduanya. Jadi, I sama dengan V kali delta T. I biasa disebut sebagai I sama dengan integral V dt. Nah, integral, kita telah mengetahui bahwa fungsi integral itu untuk mencari grafik, luas grafik. Maka, kita ada grafiknya. Di posisi Y itu ada gaya dan di sumbu X ada waktu. Maka, impuls bisa digunakan untuk mencari luas grafik. Selanjutnya ada delta P sama dengan P1 kurang P2 sama dengan integral V dt, di mana momentum kan tadi P sama dengan M kali V. Jadi, P sama dengan M kali VF kurang M VI. Kita lanjut ke fungsi alat dan bahan. Yang pertama, kita menggunakan Pascal System dengan panjang lintasan 1,2 meter. Alat ini berfungsi sebagai lintasan kereta yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Yang kedua ada aksesoris barcode sebagai target yang sangat baik untuk menabrakkan menggunakan sensor gaya. Selanjutnya ada photogate barcode berfungsi untuk mengukur kecepatan masuk dan keluar. Yang keempat, ada smart timer picket fence untuk memantau gerak. Yang kelima, ada photogate head, alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan suatu benda. Yang keenam, ada force sensor atau sering disebut sensor gaya. Dia berfungsi sebagai alat pendeteksi gaya. Yang ketujuh, ada mass balance. Alat ini berfungsi sebagai beban pada kereta. Yang kedelapan, ada 850 universal interface, adalah alat yang digunakan sebagai penghubung CPU dan PC. Yang ke-9 ada Pasco Capstone Software
Software ini digunakan untuk mengolah data dari alat praktikum yang dihubungkan dengan 800 Universal Interface. Ke-10 ada bumper tipe. Kita menggunakan dua tipe, ada tipe light spring dan tipe having spring. Alat ini berfungsi untuk memantulkan kembali paskar yang telah mencapai sensor gaya. Selanjutnya ada paskar. Paskar ini adalah kereta yang digunakan sebagai objek pada percobaan kali ini. Nah, di sini ada animasi impulse. Di sini bisa kita lihat ada bola yang terpantul. Nah, ketika kita memantulkan sebuah bola dengan gaya yang sangat besar, maka waktu yang diperlukan itu untuk sampai ke posisi mula-mula sangatlah singkat. Nah, selanjutnya ada palu. Palu ini kenapa kepala palu itu terbuat dari besi, kenapa bukan kayu? Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi waktu kontak dengan paku, sehingga gaya yang diperlukan itu sangatlah tinggi, yang menyebabkan paku ini akan tertanam secara dengan dalam. Nah, seperti itu hipotesis pada percobaan kali ini. Yang pertama, semakin besar massa dan kecepatan, maka semakin besar pula nilai momentum pada suatu benda. Semua benda yang bergerak pasti mempunyai momentum. Yang kedua, impuls berbanding lurus dengan hasil kali gaya dan selang waktu. Impuls juga dapat dicari pada luas grafik. Jadi semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Oke, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ketika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.